lagi. Oke, jadi di penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, mengenai bahwa sebenarnya penelitian itu bukan siapa yang paling baik, siapa yang paling tidak baik gitu ya. Ini masalah pemilihan kualitatif dan kuantitatif itu terkait dengan karakteristik penelitian kita gitu. Jadi jangan pernah merasa kalau misalnya penelitian ini nih the best dalam melakukan penelitian pendidikan misalnya gitu. Karena memang setiap kualitatif ataupun kuantitatif ada karakteristiknya masing-masing. Contohnya misalnya kalau teorinya kurang kuat, misalnya tidak bisa kita langsung mengkorelasikan gitu. Karena memang tujuan kuantitatif adalah membuktikan teori. Tapi kalau misalnya memang kita belajar hal-hal yang belum dieksplorasi secara mendalam, teorinya mungkin belum begitu banyak gitu ya. Jadi kualitatif menjadi pilihan. Maka karena memang tujuannya kualitatif adalah gitu ya, bahkan menghasilkan teori. Nah, kemudian sebenarnya peluang publikasi jurnal kualitatif itu lebih besar karena memang keunikan-keunikannya itu sangat spesifik gitu di bidang penelitian. Banyak yang bisa dieksplor, tapi memang tidak semua jurnal juga mau terima kualitatif atau tidak semua jurnal juga mau terima hanya kuantitatif gitu. Jadi kita ketika memilih jurnal juga lihat-lihat nih karakteristik jurnalnya seperti apa, biasanya menerimanya seperti apa, di samping scope, frekuensi, ya, reputasi gitu dan sebagainya. Nah untuk skripsi, tesis, dan disertasi karena kalian kan dievaluasi gitu. Memang sebagian besar kan kuantitatif karena memang mungkin evaluasi instrumen, tapi memang perlu juga diteliti dalam sisi kualitatif karena terkait dengan misalnya kebijakan, kemudian kasus-kasus spesifik dalam penilaian gitu. Nah, itu yang belum dieksplor tuh ya di prodi kalian. Jadi misalnya kita bilang math anxiety ya, anxiety. Jadi gimana orang kenapa sih anak-anak itu misalnya dalam assessment matematika gitu ya dia low perform. Kenapa mereka ketakutan? Nah, kenapanya itu cuma bisa dijawab oleh kualitatif. Jadi, kalau survei secara umum, anak bisa aja dibilang ya tidak. Tapi kenapa dikaji secara mendalam, itu juga bagian dari penelitian evaluasi gitu. Nah, kemudian karena peluangnya juga sebenarnya banyak, cukup banyak, tapi masalahnya karena kuantitatif itu sangat strong. Bayangkan dia dari 1900 malah ya, 1900 sedangkan kualitatif mulai 1980. Jadi sudah panjang perjalanannya, jadi pasti lebih kuat, lebih strong, lebih influence gitu ya. Dan saya berpikir ya tadi karena setiap penelitian punya kontribusi, jadi dan masing-masing juga punya expertise gitu ya. Jadi mumpung kalian lagi S2, nanti mungkin mau S3, tentukan juga pilihannya. Nanti saya mau expert di bidang assessment gitu ya, di sisi mananya. Nah, hal itu juga terkait dengan kita, jadi bukan hanya bidang gitu ya, tapi juga tadi metodologi. Jadi orang bisa ngelihat, oh kalau dia mah penelitiannya rata-rata kualitatif, oh dia mah penelitiannya rata-rata kuantitatif. Jadi dan itu akan memberikan kalau nanti jadi dosen memberikan peluang kepada semua mahasiswa untuk melakukan penelitian di bidang apapun dan di bidang apapun dalam arti variasi setiap dosen, setiap dalam sebuah universitas semakin banyak. Namanya juga uni, ya universitas gitu. Makanya emang itu adalah fungsi ketika universitas semakin terbuka, semakin bagus gitu ya, maka dia akan membuka semua peluang jenis penelitian, membuka semua peluang jenis topik penelitian yang relevan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ini saya ingatkan lagi dua buku ini, tiga ya, kalau misalnya dua yang kualitatif dan Ford. Jadi kalau orang kualitatif bilangnya buku babonnya itu Denzin and Lincoln, The Handbook of Qualitative Research gitu. Kemudian kalau mau bicara quality standar, pengesahan keabsahan data yang kalian kerjakan kalian trustworthiness, authenticity, dua standar, dua keabsahan data yang sering sekali digunakan. Kenapa judulnya The Fourth Generation of Evaluation? Karena nanti ada historinya, dia generasi keberapa dan biasanya kan kuanti itu adalah validitas dan reliabilitas ya. Jadi misalnya kalau misalnya kuantitatif validitas dan reliabilitas, maka di kualitatif dia bilangnya paralel kriteria. Jadi misalnya
nanti saya tunjukkan di slide saya, ini internal validity tuh nyambungnya kemana, external validity nyambungnya kemana di kualitatif. Jadi mereka di buku ini kalau dibaca ada terkait dengan paralel kriteria tadi. Nah, research paradigm mudah-mudahan kalian nggak lupa gitu ya, paling tidak ini mungkin tidak diajarkan lagi di tempat lain gitu ya. Jadi saya pun beruntung gitu bisa mendapat ini menurut saya. Karena dengan begini saya paham perbedaan setiap penelitian. Kalau baca jurnal, oh ngerti dia ada di paradigma ini gitu ya. Biarpun nanti kalau baca jurnal tulisannya paling case study, mixed method, eksperimen. Tapi kita sebagai orang yang sudah belajar paham, oh dia tuh ada di positivism. Makanya dia sangat objektif dan membuat kita lebih wise. Saya selalu berpikir semakin banyak yang kita tahu sebenarnya kita harusnya semakin malu ya, karena sebenarnya kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi mau sombong tuh apa yang mau disombongin gitu. Kita nggak punya apa-apa. Jadi maksud saya adalah semakin kita paham bahwa wajar loh setiap orang berbeda, wajar setiap cara penyampaian penelitian itu berbeda karena memang ada filosofi di atasnya. Nah filosofinya itu apa? Ya seperti ini, ada positivism, yang natural science karakteristiknya, bidang keilmuannya, ontologinya single truth gitu ya, atau interpretivism yang dibawa payungi oleh konstruktivism gitu ya, dia self understanding, contextual understanding, dan kita nggak lagi menjudgment orang yang melakukan penelitian, ih kok diri sendiri jadi data ya gitu, kita udah nggak mikir seperti itu lagi gitu. Atau orang criticalism yang suka mengkritisi bilang, ih feminis kok kayak gini, kita udah nggak mikir kayak gitu lagi. Oh dia memang ada di ethics and vision, dia memang orang sosiologi, dia orang politics gitu. Dan that's fine, malah semakin banyak orang berada di setiap paradigm membuat kita semakin kaya gitu, membuat kita semakin melihat, oh dia memandang sesuatu seperti ini. Jadi misalnya kita kalau misalnya ngelihat, oh saya sering cerita ya, main Barbie gitu, itu cukup signifikan dampaknya ke identitas seorang anak gitu. Jadi hati-hati juga ngasih anak main Barbie gitu. Kalau orang criticalism akan bilang, wah salah tuh main Barbie gitu. Karena apa? Jadi image mereka bilang berarti image yang orang cantik itu berarti harus putih, harus rambut lurus, harus langsing gitu. Nah, itu akan membawa image-image tertentu, bahkan ya tahu ya banyak kasus ya, ada orang rela-rela operasi plastik, ada orang rela sampai sangat cantik supaya seperti Barbie gitu salah satunya gitu. Nah, jadi kita bisa lihat ya bagaimana hal itu terjadi. Jadi sebentar ya. Sebentar. Nggak bisa diinikan ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat perkembangan ini, maka di dunia sana tuh sebenarnya sudah sampai ke integralism gitu. Sudah sampai ke integralism. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat sampai titik ini, bahkan yang ungu tadi itu namanya postmodernism. Wah ini Budini banget nih ya, seni. Ya di arts. Kalau kita mikir misalnya, ih ngapain sih di penelitiannya Bu Yuli ada puisi gitu. Kenapa di penelitiannya Bu Yuli bahkan ada vignette ya namanya ya di bahasa ya. Jadi ada cerita-cerita yang memang sebagai sumber data gitu. Nah, jadi semakin ke arah ke kanan gitu ya, dia tuh semakin integralism. Bahkan kalau kamu baca integralism, kalian baca, dia malah menggabungkan positivism, digabung interpretivism, digabung sampai postmodernism ya. Jadi hal-hal seperti itu sebagai sistem transformasi. Jadi prinsip di integralism seperti ini. Kalau kita melakukan penelitian, kita tidak hanya membuat perbaikan secara eksternal kepada orang lain, tapi diri kita sebagai peneliti juga harus baik. Jadi prinsip semakin ke kanan itu semakin holistik, makanya dibilangnya integralism. Oke ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita lihat ini, kita tidak berdebat masalah terminologi ya, tapi saya ingin kalian memahami bahwa di buku-buku di luar sana itu perbedaan terminologi itu biasa gitu. Jadi kalau misalnya ini kan sebenarnya metodologi bukan metode gitu ya, tapi paling tidak
kita memahami bahwa sebenarnya wajar loh kalau ada yang bilang itu metodologi, ternyata metode ternyata teknik pengumpulan data. Tapi paling tidak ketika kalau saya di waktu kuliah S2 S3, kita di bab 3 harus udah nulis metodologi yang kita maksud yang mana nih gitu, metode yang kita maksud yang mana. Jadi ketika penguji menanyakan kita, dia nggak akan nanya lagi, kamu kok pakai metodologi, kamu kok pakai metode, enggak ya. Jadi perbedaan-perbedaan ini ketika dijustifikasi tidak salah sama sekali. Nah, ini saya urut berdasarkan urutan yang paling tinggi research paradigm, turun ke metodologi, turun ke metode, turun ke quality standar. Nah, sekarang kalau misalnya kamu tanya ke saya nih ya, kalian semua, kalau kamu baca buku Guy Iration dan Mills ya tahun 2012, Educational Research edisi 10-12 gitu, yang sekarang mungkin yang udah 12, di situ ada tulisan gini, jenis penelitian paling tidak dibagi 2 jenis besar ya. Ini saya nggak buat nih di sini, tapi ada di PowerPoint saya yang lain. Ya, jenis penelitian ada 2. 1, jenis penelitian berdasarkan tujuan ya. Berdasarkan tujuan itu artinya di situ ada nih tujuan penelitian misalnya. R&D itu berdasarkan tujuan. Penelitian evaluasi itu berdasarkan tujuan. Kemudian design based research DBR berdasarkan tujuan. Kemudian yang baru-baru lagi ya developmental research ya, orang psikologi biasa developmental research. Atau ada lagi yang bilang Masya Allah saya lupa ya. Ada ya Sage Springer atau Sage Publication, dia bilangnya design based research tapi bukan DBR, satu lagi. Nanti saya cek lagi. Nah, itu berdasarkan tujuan. Tujuannya membuat tujuannya R&D berarti dia mengembangkan sesuatu. Tujuannya apa? Tujuannya mengevaluasi program. Tapi kalau ada pertanyaan, loh evaluasi program kuali apa kuanti gitu. Nah, itu pertanyaan lain lagi yang sebenarnya dijawab dengan jenis penelitian yang lain. Jenis penelitian kedua, kan tadi yang satu berdasarkan tujuan. Yang kedua berdasarkan metodologinya. Jadi kalau ditanya metodologinya apa? Kuali atau kuantitatif. Jadi kalau kualitatif evaluasi program bisa nggak pakai case study? Ya bisa. Berarti dia menggunakan jenis penelitiannya adalah evaluasi program. Ya, kemudian metodologi yang dipakai adalah kualitatif research gitu. Kualitatif dalam hal ini case study. Kemudian kalau misalnya Bu, saya pakai kuesioner juga, pakai wawancara juga, asal dua-duanya mendalam ya, artinya dua-duanya benar-benar reconstruct, tergantung tipenya ya, mixed method. Explanatory, exploratory gitu ya, atau triangulasi. Jadi ada 3 tipe, silahkan dibaca tuh yang mixed method ya. Nah kemudian berarti boleh dong evaluasi program pakai kuanti. Nah, masalahnya evaluasi program yang dipakai di kuanti biasanya bentuknya survei research. Karena misalnya kita tanya, gimana pendapat Anda tentang program ini? Terus kita bikin pertanyaan, dia jawabannya ya, tidak, dan sebagainya, atau dia memberi penjelasan. Tapi kita lanjutkan lagi dengan wawancara secara mendalam, berarti kita pakai mixed method. Kalau kita pakai survei aja, berapa persen yang ini, deskriptif, kuantitatif saja, berarti kita pakai survei. Ya, tapi penelitian kita adalah evaluasi program. Ya, jadi sekarang kita ubah. Kalau misalnya teman-teman kan kadang evaluasi program tuh kualitatif pasti gitu. Nah, definisi kualitatif dimanapun ya nggak di UNJ saja, selama survei gitu ya, survei pakai kuesioner, di mana-mana dianggapnya itu kualitatif. Kenapa? Karena katanya nggak ada statistik. Tapi sebenarnya bukan itu. Coba deh pikirkan yang tadi saya ajarkan mengenai paradigma atau baca tulisan Guba and Lincoln tentang mixed method. Di situ bisa terlihat bagaimana sebenarnya survei ya kuantitatif. Kenapa survei kuantitatif? Karena dia sangat strong juga di objektivitas ya. Dia sangat strong juga di positivism. Bagaimana melihat segala sesuatu ya sesuai yang ada aja, jawabannya benar atau salah dan sebagainya ya. Jadi itu hal-hal yang diperdebatkan yang mau saya highlight, dan kita berbeda nggak apa-apa, tapi yang pasti kamu jangan berbeda karena gini, dosennya ngomong gini, nggak ada. Udah S2, udah nanti mungkin mau S3, sekarang kenapa saya berbeda? Karena saya punya pegangan ini gitu. Salah nggak? Ya enggak gitu. Setiap sumber keilmuan itu punya justifikasi yang kita bisa percaya dan kita bisa pertanggungjawabkan. Jadi mulai sekarang biasakan sudah bukan undergraduate student lagi, sudah postgraduate student gitu ya. Udah yang sifatnya kita punya nilai, kita sadar misalnya kok kita berbeda, tapi kita juga tahu
epistemologi kita di mana, ontologi kita di mana, sumber yang kita ambil tuh apa. Ya. Nah, ini silahkan dibaca, ini gampang ya, bisa dipahami. Ini kemarin saya ngasih latihan, jadi sekarang setiap baca jurnal udah kebayang nih ada di mana nih dia gitu ya. Jadi nggak ada yang benar salah, semuanya ada positif, negatifnya, ada kekurangannya dan kelebihannya. Nah, ini yang besok kalian lakukan ya, sebenarnya kalian udah tentukan kualitatif karena kita mintanya kualitatif. Kemudian memang ngerubah dari kuanti ke kuali itu luar biasa ya. Jadi kalian biasa berpikir apa-apa diukur, tiba-tiba nih ukurannya apa gitu. Apa-apa biasanya semua pendapat harus diambil, semakin banyak semakin bagus, tiba-tiba ternyata sedikit tapi meaningful, lebih bermakna gitu. Jadi otak ketika melakukan penelitian kualitatif itu langsung berubah. Kenapa itu jadi berubah? Karena memang tadi saya bilang, makanya pentingnya belajar paradigma. Karena dengan belajar paradigma kita paham cara pikir kita jadinya berubah. Cara pandang kita, nilai yang kita pikirkan juga berubah. Saya dulu waktu S3 saya itu, saya dapat research project ya, research projectnya pure kuantitatif, saya pakai SPSS, semua saya kerjakan. Tapi disertasi saya, lebih parah lagi, disertasi saya itu bukan sekedar kualitatif ya, critical autoetnografi, jadi diri sendiri jadi data. Jadi pada saat saya S3, saya seperti mengerjakan 2 disertasi, karena yang satu proyek harus selesai ya, dengan selama 3 tahun jadi research assistant itu, kemudian yang kualitatifnya pun harus selesai, sebagai saya lulus S3. Sebenarnya saya yang mempersulit diri sendiri, harusnya apa yang dikerjakan di proyek itu adalah S3 saya gitu. Tapi karena saya mikir nih kayaknya kalau saya ada di sini nanti saya nggak berkembang gitu ke depannya, akhirnya saya memilih 2 hal itu dan enjoy dua-duanya juga. Jadi kalau lagi ngerjain project, aduh otaknya harus objektif. Lagi ngerjain disertasi sendiri, otaknya langsung subjektif. Ya, jadi yang seperti itu adalah hal yang harus kita pahami ya dalam melaksanakan penelitian. Nah, ini saya pernah bilang ya, establish metodologi, kalian sudah menyampaikan grounded theory, action research, narrative research ya, mungkin belum semua. Ada lagi R&D, developmental research yang saya bilang tadi, jenis penelitian berdasarkan tujuan. Ada lagi jenis penelitian berdasarkan metodologi. Nah, itu jadi isu ya di Indonesia dimanapun. Nah, pemilihan metodologi kalau lagi sekolah gitu, ini kan lagi ideal nih. Kalau fokus ke proses atau hasil, proses ke kualitatif, hasil ke kuantitatif. Pikirkan juga manfaatnya buat kamu gitu, karena memang ke depan kalau udah S2, S3 tuh kespesifikan keahlian kita semakin dibutuhkan gitu. Dan kemudian konteks penelitian ya, konteks penelitiannya ini bermanfaat, setelah bermanfaat saya mau ambil konteks penelitian di mana. Usahakan konteks penelitiannya semakin hal-hal yang baru ya, yang memang kita butuhkan, kemudian yang sekarang nih nanti kalian hitung-hitung. Usahakan kalau misalnya sekarang kan kebetulan sudah ada ya proposal kalian ya. Jadi usahakan yang kalian angkat adalah isu-isu yang baru gitu. Jadi kebayang kalau yang diangkat isu-isu lama nanti publikasinya menantang, di samping publikasinya menantang juga, ketika kalian lulus juga jadi apa ya yang kamu bawa, hal yang baru, itu pasti akan ditanya oleh institusi atau dengan orang-orang yang kamu temui, suka nanya kan, tesisnya tentang apa gitu. Kalau skripsi, masih jarang yang nanya skripsinya tentang apa, tapi kalau udah tesis, disertasi, orang udah nanya gitu. Kalau kita, misalnya kalau di luar gitu, kalau kita conference, kita akan ditanya gini, pertanyaan yang biasa gini, tesis kamu, disertasi kamu tentang apa? Pertanyaan kedua, promotor kamu siapa gitu. Karena dengan begitu, kita langsung tahu, oh dia ada di aliran begini. Kayak sampai seperti itu tuh, kalau kita kuliah S2, S3. Jadi kita udah tahu dia nyebut siapa promotornya, dia penelitian, kita udah tahu dia ada di mana gitu. Jadi kita saling menghargai tadi ya, perbedaan dan sebagainya, tapi memang kita harus paham itu ada tantangannya. Nah sisanya kalau udah masalah kuliah gitu ya, ikutilah pembimbing gitu. Kalau udah ditentukan pembimbing, kemudian kalau bisa dinegosiasikan sesuai keinginan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa dinegosiasikan, saat inilah memang posisi kita adalah posisi yang ya mengikuti dulu ya kalau saya melihatnya. Bahkan dulu waktu S3 saya begitu gitu. Jadi ada negosiasi-negosiasi di antara kita sendiri dengan dosen pembimbing gitu. Apalagi kalau udah S3 kan penelitian saja, kalau saya nggak ada kuliah. Jadi kalau misalnya kita kurang
hubungan, bahkan kami tuh sampai ada kursus atau apa ya, masalah membahas hubungan mahasiswa dengan promotor atau supervisor. Saking pentingnya itu di dalam proses pendidikan seseorang, ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Selanjutnya nanti silahkan ya penentuan metodologi. Ini dibaca satu slide, saya sudah bisa lah insya Allah untuk memahami ini gitu. Nah kemudian sekarang kita ke metode pengumpulan data ya. Jadi ada namanya data collection, ada namanya data generation. Jadi kalau misalnya data collection itu maksudnya misalnya ini yang datang udah siapa aja, udah lengkap. Ya udah lengkap ya semua ya. Jadi kalau misalnya Pak Iwan mau penelitian mengenai kualitatif, maka yang dibutuhkan di kualitatif itu adalah ada dua sebenarnya, bisa data collection, bisa data generation. Jadi kalau misalnya Bu Titik memutuskan saya nggak mau diri sendiri jadi sumber data, saya sebagai peneliti tidak masuk tapi tidak menuliskan refleksi dalam konteks kehidupan saya, pengalaman hidup saya kayak saya tuh jadi sumber data, maka berarti Bu Titik menggunakan data collection. Tapi kalau diri sendiri masuk juga, ngambil data di luar juga, maka itu namanya data collection sama data generation. Nah, kalau di kualitatif kita tidak memikirkan jumlah nih masalahnya ya. Jadi saya selalu bilang namanya key informal. Kalau orang kualitatif ketemu key informal tuh kayak surga, ya. Jadi misalnya ini orang paham banget ya, dia bisa ngejawab yang kita tanya, tahu yang kita butuhkan, itu namanya surga tuh buat orang kualitatif. Jadi percuma kalau kita nginterview banyak orang ternyata pas jalan ya sama juga ya jawabannya. Ternyata begini ya, mereka banyak jawabannya tapi nggak ada isinya. Nah, saya yakin kalau kalian udah ngerjain proyeknya berasa tuh. Satu orang aja interview rasanya, ya Allah banyak banget gitu kan datanya. Pusing tuh biasanya yang nggak biasa ngelihat deskripsi sebanyak itu gitu. Nah, makanya saya bilang disertasi dosen saya kan misal kuliahnya maksudnya sama-sama waktu itu di Kertin ya. Saya tanya sama dia, kamu dulu penelitian berapa orang case study-nya? 5 orang. Itu disertasi loh. Disertasinya tuh tentang identitas calon guru menjadi guru. Jadi dia gimana transisi ketika dia calon guru, kemudian dia menjadi guru gitu. Jadi benar-benar memang agak lama penelitiannya karena kan transisi itu berarti tahun terakhir, kemudian kayaknya setahunan dia ngambil data untuk untuk memahami perubahan identitas tadi. Tapi kalau kamu lihat 5 orang gitu, saya sampai ngelihat disertasinya kan dia ngasih disertasinya tuh ke saya sampai buat saya masih simpen disertasinya itu tebal banget. Saya bilang ini 5 orang datanya sebanyak ini. Iya Yul kata gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi jangan difikirkan itu simple karena sebenarnya cukup kompleks dan tadi ya kembali ke kita ketemu orang yang pas. Jadi menentukan 5 orang tuh lebih susah gitu. Karena kan purposif yang paham kita. Jadi kalau misalnya kemarin Rini apa siapa ya? Lupa saya. Ya Rini ya, yang guru ya, apa Lisa? Kenapa Bu Guru? Iya, Lisa saya Malika juga. kan ya. Maksudnya gini, Rin, tolong dong ambil Ya, yang berapa ya kerjanya gitu. Maksudnya itu kita dengan asumsi saja loh. Padahal misalnya gini, asumsi maksudnya gini, oh usia 25 tahun mungkin lebih banyak pengalaman. Guru baru mungkin sedikit pengalaman tapi lagi semangat-semangatnya. Jadi iya jangan Bu. dong gitu. Hal itu kita pikirkan gitu dengan asumsi, oh mungkin kita akan dapat banyak data pengalaman dari sebelah sini. Tapi kita mungkin akan mendapat identitas orang yang sedang semangat-semangatnya jadi guru di guru ini gitu. Ya, Iya termasuk benar Bu. misalnya Aditi meneliti yang tadi ya kecantikan itu ya. Apa sih namanya? Aditi ya Makeup artist, Bu. Profesi makeup makeup artist artist Bu. ya profesi. Jadi mungkin ada orang yang tadi makeup artist tadi dia itu sebenarnya jago ilmunya tapi dia nggak pengalaman gitu. Itu bagus gitu. Tapi ada juga yang dia nggak punya teorinya tapi dia jago. Nah itu juga bagus kita lihat. Nah dan lucunya lagi kualitatif itu bisa berubah di tengah jalan. Misalnya gini, kayaknya kurang ya partisipannya gitu. Itu bisa jadi kok nggak ketemu-ketemu ya dua orang ini. Jadi menentukan keinforman. Makanya kalau saya ditanya jumlah saya bingung jawabnya gitu. Dan susahnya lagi itu susah dituangkan ya. Misalnya
misalnya saya fix, misalnya, oh ini dibagi 3 klasifikasi aja, tiba-tiba kamu bilangin, Bu, kayaknya klasifikasinya bisa ada 5, silahkan gitu. Jadi, itulah orang kualitatif, kalau dibilang fleksibel ya fleksibel banget gitu ya, sampai ngambil data, sampai misalnya kita udah interview, terus dia bilang, kayaknya kurang nih interview, kita butuh reflective journal, ambil lagi reflective journal, kayak gitu. Ya, dan itu sah. Karena tujuan kita apa? Memahami secara mendalam. Kita bukan kuantitatif yang ini fix instrumen harus dipakai, nggak boleh diubah-ubah, kemudian kalau nggak valid ya itu udah kita harus drop questionnaire-nya, kita harus berapa question dan sebagainya. Kita enggak. Jadi multiple source data misalnya Pak Mahrus bilang gini, ini kayaknya saya mau tambah ini nih apa namanya, saya mau video India, itu bisa muncul di tengah-tengah. Terus misalnya Richan mau kayaknya dia nih punya keluarganya nih bisa diinterview nih. Ini dia punya foto-foto kenangan keluarga apa. Itu bisa ditambah ya. Jadi perubahan-perubahan kita bilangnya emerging ya. Dia penelitian kualitatif tuh karakteristik salah satu dia bisa emerging. Jadi pertanyaan bisa emerging, pertanyaan perumusan fokus masalah tuh bisa emerging. Pengambilan data bisa emerging terkait karena karakteristik kita memahami ya secara mendalam tadi. Tapi ingat ada isu-isu etis yang cukup signifikan ya. Kemarin saya cerita sama Bu Atik segala macam ya, cerita tentang jangan nyebut namanya, jangan lama-lama interviewnya ya. Misalnya jangan numpuk kalau mau interview di split 2 kali silahkan gitu. Terus tanya dulu, ini boleh nggak datanya diambil? Kalau saya ikut conference boleh nggak? Kalau saya publikasi boleh nggak wajah kamu dimunculkan? Ya yang seperti itu adalah isu etis. Ya jangan misalnya kalau Pak Mahrus sama Pak Mas Fuhi banyak ya namanya ya. Yang L juga ada 2, R ada. Bu Titik sendiri kayaknya ya. Misalnya TS, mahasiswa pasca sarjana atau PEP langsung tuh, mahasiswa PEP gitu. Universitas UNJ-nya disebut lagi misalnya gitu. Maksudnya sih menyembunyikan, oh Masya Allah, sebentar ya. Maksudnya sih menyembunyikan nama. Sebenarnya menyembunyikan nama TS, tapi ketahuan satu-satunya mahasiswa yang namanya Titik Suryani, TS, itu cuma 1 yang si inisialnya TS. Nah itu kan udah ketahuan ya, jadi itu namanya isu-isu etis. Isu-isu etis. Kemudian yang satu lagi adalah data generation ya, diri sendiri jadi data. Anyone setelah lulus atau lagi nggak sibuk tesis, mau Bu Yuli ajarin saya auto etnografi dong. Saya nggak mau ngambil data orang lain, saya mau menceritakan pengalaman diri saya gitu, boleh. Dan itu luar biasa menantang ya, dan rata-rata sih emang jurnalnya Q1. Kenapa dianggap jurnal Q1 penelitian diri sendiri jadi data? Karena biasanya diri sendiri tuh bisa menghasilkan generate teori baru. Bahkan saya kemarin baru ditolak ya sama jurnal Q1. Sebenarnya tuh saya cuma modifikasi, saya pakai teori orang, kemudian saya bukan konstruk jadi instrumen, jadi hanya mengukur apa yang terjadi di kelas. Tahu nggak jurnal itu ngomong apa? Dia bilang gini, Dr. Yuli Rahmawati bla bla bla, kami maunya penelitian yang berkontribusi terhadap gitu ya, teori berkontribusi terhadap inovasi terbaru, bukan adaptasi, maksudnya bukan hanya implementasi dari kayak kuanti kan misalnya, oh penelitian pendahuluan nih begini-begini, dia malah nggak suka ada penelitian pendahuluan, ini diambil instrumen dari sini, kita implementasikan di konteks kita gitu. Penelitian Anda itu bagus tapi tidak memberikan kontribusi terhadap bidang keilmuan, coba bayangin. Tapi yang Q1 yang diri sendiri jadi data malah no revision gitu. Sampai supervisor saya tuh, promotor saya setelah lulus kan masih nah nanti siang saya jadi pembicara nih bareng promotor saya kalau misalnya kamu mau ngelihat ya tentang STEM education. Kemudian dia sampai bilang gini, baru kali ini saya submit jurnal Q1, kata dia gitu. Kebetulan di Springer nggak ada revisi sama sekali. Jadi bahkan kita yang biasa kuanti, yang biasa kita apa-apa sumber data jadi luar, jadi ngerasa ternyata diri saya bermanfaat juga ya untuk mengenerate teori gitu. Nah itu yang exciting sih menurut saya. Jadi kita merasa ternyata pengalaman hidup kita bermanfaat,
ternyata sebenarnya kalau kita baca buku, oh iya saya juga merasakan ini, kita saja yang kurang pede menyampaikan bahwa sebenarnya kita juga punya sesuatu yang kita pahami dalam memahami konteks sesuatu ya. Jadi misalnya saya tahu tuh, misalnya kalau Richan kamu penelitian ya, bidang kamu apa? Misalnya teologi ya, Richan. Spirituality, anggap aja misalnya Richan spirituality. Iya, Bu. Terus Richan karena sering meneliti spirituality, dia berpikir, oh berarti nih kalau ingin membentuk spirituality seseorang dalam pembelajaran, ini yang dilakukan ini gitu. Nah, ketika itu Richan bisa ngomong gitu, sebenarnya buku tuh mungkin banyak ngomong kayak gitu, tapi Richan nggak pede aja menyampaikan itu gitu. Jadi itu yang ada di dalam diri kita tuh udah mulai harus dikeluarkan kalian karena udah jadi postgraduate gitu, udah jadi mahasiswa S2 yang ya beda lah dengan mahasiswa S1 yang memang misalnya implementasinya dia masih belajar lah kita bilangnya ya, belajar meneliti. Nah ini pengumpulan datanya sudah kalian lakukan, jadi kalau bilang Bu nggak valid tuh pakai email, kalau di kualitatif ya gitu, bahkan ada yang dengan email, kemudian ada juga yang dengan telepon, kemudian ya satu persatu silahkan gitu. Tapi ingat ya, jangan kebawa sama orang yang kita interview. Misalnya kita interview lagi fokus ke sini, kemudian kita lagi fokus ke ke permasalahan tadi ya makeup artist. Aditi sama Yunika lagi wawancara itu, tiba-tiba dia cerita curhat-curhat masalah kalau makeup artist apa ya? Satu lagi bidang kajiannya apa ya, Aditi? Kalau di makeup tuh, yang kita harus reduce misalnya, tiba-tiba dia curhat misalnya masalah anaknya, kan biasa suka gitu, iya anak saya juga bla 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 gitu. Nah itu kan jauh dari fokus yang kita teliti ya. Kenapa dihindari? Bukan berarti kita nggak boleh kemana-mana. Nanti reduksi datanya semakin banyak. Nanti kan ada tahapan analisis data, reduksi data. Reduksi data itu adalah membuang dalam arti memisahkan dulu yang nggak nyambung. Bukan berarti yang ini negatif, bukan yang negatif ya. Ini negatif kalau relevan masukkan. Tapi kalau misalnya kita lagi ngomongin makeup artist, dia curhat anaknya yang masuk sekolah SMP kayak gitu. Itu dibuang tuh yang masuk sekolah SMP. Nah, maksud saya reduksi data tuh seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita lihat observasi, nah kalau kualitatif observasinya terbuka ya. Jadi misalnya Pak Mas Wuhi mau neliti, Pak Iwan ada nggak di sini? Sorry. Jadi kalau misalnya Pak Mas Wuhi mau neliti Pak Ikhwan ya, kemudian Pak Mas Wuhi mau neliti Pak Ikhwan yang lagi mengajar, kelasnya seperti apa. Kemudian Pak Mas Wuhi itu pegang kertas lembar. Mungkin Pak Mas Wuhi dengan Pak Mahrus di belakang kelas itu. Nah, Pak Ikhwan harus menyampaikan ke Pak Mas Wuhi dan Pak Mahrus, menyampaikannya seperti ini. Ini yang saya teliti hari ini adalah keaktifan siswa. Jadi jangan sampai Pak Mas Wuhi nggak dikasih tahu apa-apa, Pak Mahrus nggak dikasih tahu apa, pokoknya lo observasi kelas ya gitu. Ya, tapi nggak tahu apa yang ditulis. Jadi kita harus jelas apa yang diobservasi. Jadi jangan sampai dia nulis observasi gini, suasana kelas hari ini, semua bertanya, kelas sangat kelas cahaya lampu dan sebagainya. Padahal yang mau diteliti keaktifan, tapi isi observasinya itu narasi yang nggak bisa kita pakai. Ya, jadi kalau di kuantitatif, observasinya kan checklist tuh, eksperimen. Metode ini dilakukan, ya guru ngapain, bla bla, checklist. Kalau di kualitatif enggak. Kalau di kualitatif itu dia butuh narasi, tapi narasinya sesuai dengan fokus yang mau kita observasi. Ya, jadi ini keaktifan diobservasi. Apalagi yang diobservasi, keterampilan guru mengajukan pertanyaan. Jadi kita bisa nyatet, guru menanyakan ini nih, respon siswa seperti ini nih gitu ya. Jadi ada tulisannya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat lagi gitu, kenapa itu penting? Karena sebenarnya data buat kita itu yang paling penting yang terbuka ini gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian lihat, Bu, boleh nggak pakai kuesioner? Boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat open question, kemudian angket kuesioner boleh dipakai nggak? Tapi itu hanya sebagai framework aja, nggak dipakai misalnya harus apa nih, harus kayak misalnya Rini kemarin saya bilang, Rin jangan sampai
dia bisa ngejawab dari kuesioner itu, bukan itu. Karena sebenarnya kita berpikirnya kebalik. Kalau ini dari kuesioner terus didalami wawancara, kalau ini enggak, kita itu dari wawancara ketemulah jadi kuesioner. Jadi sebenarnya kalau misalnya di PEP mau konstruk instrumen yang saya diajarkan dosen saya waktu di Australia itu kualitatif dulu baru kuantitatif. Jadi sebenarnya pengembangan instrumen itu pakai mixed method. Metodologi datanya ya. Karena apa? Misalnya gini. Misalnya Richan nih kasusnya ya, mau bikin instrumen spirituality. Richan itu tahap pertamanya harus interview dulu gitu. Interview. Ini sebenarnya konsep spirituality itu seperti apa? Dari interview dia terbuka, dia pick up jawaban orang-orang itu jadi komponen dimensi-dimensi yang ada di kuesionernya dia itu. Jadi interview yang pertanyaan terbuka itu adalah signifikan fungsinya gitu ya untuk mengkonstruk dimensi. Makanya kan biasanya, nah Bu apa interview aja? Enggak, nanti di cross check sama teori. Makanya bikin instrumen itu ya kalau di luar negeri, bikin instrumen itu sampai itu kerjaannya anak S3. Tapi bikin instrumennya setelah kenapa di kerjaan anak S3? Karena susah bikin instrumen. Makanya luar biasa kalian masuk PEP. Saya benar-benar, makanya saya sama mahasiswa saya yang mau S2, S3 di Pasca, saya bilang sama mereka, yang relevan sebenarnya masuk ke kamu tuh kalau nggak TP, PEP. Tapi kalau kamu nggak kuat-kuat banget, nggak usah masuk PEP gitu. Karena memang kamu kalau misalnya nggak kuat dalam arti ya statistiknya, kamu nggak mau belajar lagi gitu, dia males kayaknya, mending nggak usah. Mending memang kamu ke TP, ke teknologi yang memang kamu mungkin inginnya modifikasi model pembelajaran, kamu ingin melihat dampaknya seperti apa gitu. Karena kalau kita di pendidikan ada dua nih yang susah, kurikulum sama evaluasi. Ya jadi makanya ada prodi khusus S2 S3 misalnya kurikulum studies, itu khusus. Saya mata kuliah kurikulum itu kan satu mata kuliah sendiri. Itu kami boleh ngambil waktu itu yang secara mendalam, bahkan konstruktivism itu cuma boleh ngambil waktu S3. Kalau misalnya saya mau nambah mata kuliah ya, karena sebenarnya saya nggak wajib kuliah waktu S3. Nah, jadi yang saya maksudkan adalah bidang kalian itu bidang yang langka, yang nggak semua orang bisa. Jadi tolong manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau memang sekarang memilih kuantitatif, usahakan kalian juga melihat sisi lain. Sisi lain artinya permasalahan evaluasi itu nggak sesimpel itu gitu. Nggak sesimpel kita hanya bikin instrumen gitu. Ada masalah yang lebih berat lagi di assessment gitu. Nah jadi angket kuesioner silahkan, tapi biasanya orang langsung ngomongin ngapain sih kualitatif pakai angket dan kuesioner gitu. Dan itu nggak apa-apa dihilangkan. Kalau saya sama bimbingan saya tuh beda-beda. Jadi ada yang saya pas diskusi sama dia ngomong, saya bilang udah kamu nggak usah pakai angket. Saya udah tahu dia nggak bisa nih pakai angket gitu. Tapi kalau misalnya ada yang dia nih sanggup nih, misalnya gitu, dia bisa nih, masih bisa nih, dia masih bisa ngegabung-gabungin, dia masih bisa pemanfaatannya, oke silahkan. Atau bahkan ada juga tapi yang sangat dia bisa self reflection, dia bisa nulis, saya bilang udah nggak usah pakai angket, kamu lakukan aja, nanti tambah naratif inquiry, tambah ini gitu. Jadi pembimbing itu bisa menentukan kita itu ada di mana posisinya. Ya dari tadi ya, karena kan kita paham misalnya level ini bisa dicapai oleh mahasiswa ini, level ini enggak gitu. Dan itu memang terjadi sebenarnya dalam proses pembimbingan gitu. Nah, sisanya adalah reflective journal. Reflektif namanya reflektif ya. Kalau Bu Titik sering nih nulis reflektif. Jadi misalnya saya menjadi guru bla 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 bla. Nah, kalau siswa gimana? Jadi kalau siswa kalau misalnya kita tanya reflektif journal dia bisa ngejawab misalnya saya merasa hari ini pembelajaran yang kurang ini. Jadi refleksi harus merefleksikan apa, terus dia harusnya seperti apa. Jadi jangan sampai misalnya Lisa interview guru cuma nulis gini, iya saya senang jadi guru, nggak dapet itu data. Ya buat kualitatif kalau cuma nulis saya senang menjadi guru tuh bukan data. Sama aja dong kita sama kuesioner. Sama aja sama kita sama memberi pertanyaan tertutup. Kita butuh kenapa dia mau jadi guru. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah analisis dokumen ya. Kalau dokumennya masih ada, mungkin dia pernah nulis buku, dia pernah punya buku diary, dia kalau ke sekolah dia ada kurikulumnya, silahkan ya, itu bisa digunakan. Jadi dan lebih banyak lagi dari ini yang belum saya tulis tuh naratif inquiry ya, yang diri sendiri jadi data nih belum dimasukkan ke sini. Oke, nah ini saya tambahkan ya, silahkan dipahami, nanti baca lagi. Ada namanya Ethics and Educational Research. Yang pertama research sponsorship. Kalau kamu kuliah, kalau kamu S2, S3 dapat sponsor,
recognize mereka di jurnal yang terakhir, acknowledgement namanya, acknowledgement, atau di tesis atau disertasi bahwa penelitian ini didanai oleh bla bla bla, ucapan terima kasih. Research relation. Sekarang kalau misalnya jurnal-jurnal yang berapa sih yang levelnya bagus ya, mereka akan nanya gini, misalnya Yunika sama Lina satu tim. Nah, jurnal akan nanya, Lina itu ngapain, Yunika ngapain buat kontribusi ke paper itu. Misalnya Yunika yang first author ya, akan nulis, oh Lina membantu saya di statistik. Biarpun hanya statistik yang nggak bantu nulis. Ya, jadi setiap orang yang ada di paper itu jurnal itu biasanya tanya kontribusinya apa gitu. Jadi bukan biarpun mungkin, makanya kenapa kalau misalnya S2, S3 gitu, kalau kamu S2, S3, ini ethics ya, kamu menuliskan nama pembimbing selama itu adalah hasil S2, S3 ya. Nah nanti siapa penulis pertama, siapa penulis kedua gitu, ini masalah kontribusi. Kalau misalnya udah idenya mahasiswa, yang nulis juga mahasiswa, harusnya mahasiswa penulis pertama gitu. Jadi ini masalah kontribusi. Tapi misalnya gitu ya, kalau saya biasanya mahasiswa penulis pertama, kecuali nih, saya misalnya dia nyerahin artikel, pas saya lihat, waduh ini harus dibongkar nih, bongkar gitu. Berarti kan saya yang ngerjain sebenarnya. Nah itu saya penulis pertama. Ya jadi yang seperti itu adalah hal-hal ethics ya. Ini satu bab sendiri nih kalau penelitian sebenarnya. Cuma kalau di kita tidak dibahas secara khusus. Kalau saya kuliah dulu, saya berapa kali pertemuan hanya membahas ethics in educational research. Nah, kemudian informed consent ya. Jadi pastikan ada informed consent, konsen selembar. Misalnya Pak Mas Fuhi mau wawancara dosen, terus tanya, saya bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Saya udah pernah cerita ya, saya pernah publikasi sampai ditanya informed consent-nya mana. Gara-gara saya masukin foto seorang anak, bukan seorang anak, 4 orang anak yang lagi kolaborasi di project. Padahal mukanya juga nggak kelihatan. Akhirnya balik ke sekolah terus tanda tangan. Ya jadi kemarin lagi saya mau submit ke jurnal, saya lupa Q1 atau Q2, dia nanya lagi mana informed consent kalau nggak ada partisipan dari lembaga. Akhirnya saya minta ke Lemlit surat pernyataan kalau misalnya saya punya izin untuk melakukan penelitiannya. Jadi yang seperti itu di jurnal-jurnal yang berkualitas dia akan minta itu karena mereka menganggap ini kan kualitas penelitian ya, bahwa kita menghargai partisipan. Terus kalau misalnya Rini bilang, Bu, gurunya nih dari 5 ada yang drop 1 Bu di tengah jalan, boleh nggak kita bilang nggak boleh? Nggak boleh. Kita harus bilang, oh iya Bu silakan, karena sebenarnya permission itu penting. Kemudian nanti ada orang yang bilang gini nanti, oh kuantitatif mah jadi penelitiannya nggak natural, orang penelitian aja pakai izin gitu ya. Kalau misalnya di kita ya di educational research nggak ada, memang penelitian harus izin lah, itu kan hak dia. Datanya data dia, masa kita share data tanpa. Kalau misalnya bicara natural, kamu coba aja sekali-kali penelitian taruh kamera di kelas. Paling awal-awal aja anak-anak kayak seperti merasa diawasin dia. Lama-lama anak-anak biasa aja, dia lupa kalau misalnya ada kamera di situ. Nah, kita pun namanya kualitatif kan dia ada prolong engagement, berapa lama ada di kelas itu atau berapa lama kita memahami konteks penelitian kita. Itu pasti akan terasa gitu. Maksudnya akan natural saja terjadi gitu. Kayak ini data dissemination ya terakhir. Jadi kalau misalnya di ethics of educational research yang harus kita lakukan adalah konfidensial. Jadi jangan diberitahu itu siapa. Permission, pastikan kita dapat permission kalau misalnya report kita itu bisa nggak digunakan untuk kebijakan publik. Kemudian partisipan itu punya hak kalau namanya disembunyikan, disamarkan, itu dia punya hak. Kemudian ada data security and ethics around data ya. Data security, ini data saya simpan 5 tahun ya, setelah itu saya musnahkan. Yang seperti itu juga etik yang harus kita, sumbernya banyak ya, jadi silahkan, bahkan kayaknya ada sampai 1 buku ngebahas etik ini. Jadi sangat banyak. Kemudian di sini bilang teacher should knowledge in the print the student assistance use in their own publication. Jadi, nah kalau misalnya kita supervise mahasiswa gitu ya, nah itu bisa juga kita bilang kita bisa acknowledgement kalau misalnya memang dia nggak bantu dalam arti kita hanya menggunakan data dia, kita bisa meletakkan dia. Ini porsinya makanya di sini dibilang
porsinya tergantung time, energi, dan intelligence in research and teaching. Jadi waktu, energi, dan otak yang digunakan mahasiswa untuk dosennya. Ya, dan itu memang benar-benar dihargai gitu. Jadi dia posisinya sebagai second author kah, first author kah, atau hanya acknowledge dalam konteks di bawah ya, contribution for. Misalnya saya punya payung penelitian ya, dan mahasiswa saya itu hanya datang, bukan hanya ya, mengambil data ke sekolah. Jadi ngambil data ke sekolahnya, tapi ini bukan skripsi, ini tim penelitian. Jadi mereka ngambil data ke sekolah, kemudian nanti mereka balik lagi, mereka analisis, dah selesai, terus nanti saya yang reporting. Nah, di bawah itu, misalnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim riset saya, tapi mereka bisa jadi bukan co-author saya gitu, karena kan banyak biasanya ngambil data. Nah, ethics principle, prinsipnya adalah minimize harming, terus autonomy, respecting orang lain, protecting privacy, kemudian offering reciprocity ya, dari repository deh, reciprocity ya, kemudian treating people equitably. Jadi benar-benar setara semuanya ya. Mau dia dosen, mau dia mahasiswa, kita setara karena memang kita menghargai dia yang udah membantu, dia menghargai kita, dia sebagai partisipan kita. Oke, ini sama saja, tapi intinya kuantitatif, kualitatif itu ada batasnya authenticity data, nggak boleh bohong data, itu udah pasti tuh. Terus kalau mau ngomongin politik hati-hati ya, karena kan mungkin akan menjatuhkan orang lain. Jadi misconduct itu sangat penting supaya kita bisa menghasilkan penelitian itu yang berkualitas. Misconduct itu jangan sampai tidak diikuti gitu. Kemudian jangan sampai misalnya kita ketemu jurnal bagus gitu, ternyata kita manipulasi data, pas ditanya mana data ini aslinya dan sebagainya, kita nggak punya, ternyata pas di otak-atik dia bisa lihat, oh ini hasil statistik ini kok kayaknya berlawanan, nih kayak beda data, tuh bisa kebaca ya. Jadi saya kemarin, saya kan lagi submit, Bu Dini tahu ya, saya lagi submit di jurnal LER ya, tuh Q1 1,22 SJR-nya, Springer. Terus alhamdulillah diterima. Terus saya itu lupa, yang satu tuh yang satu itu saya nulis 460, yang satu 461, tapi itu bukan berarti saya datanya beda, itu tuh saya salah ngetik gitu. Pas masuk ke mereka bilang, ini kamu bener nggak sama datanya gitu, sampai ditanya. Akhirnya saya tunjukin Excelnya. Saya bilang, saya benar kok, ini ada 461. Jadi 10 Excel saya itu saya kirim. Ya, jadi sampai seperti itu untuk membuktikan ya kita kredibel gitu, bukan tadi ya manipulasi data. Nah, ini wawancara kan udah ya, kemarin kita latihan-latihan motivasi jadi guru ya, biarpun motivasi masuk PEP, Masya Allah luar biasa. Ya, jadi analisis data ya. Nah, analisis data kalian sudah melakukan, yang penting codingnya tadi ya. Jadi coding di sini, ini banyak sekali ya cara menganalisis data. Silakan dibaca-baca sekilas saja, semua ada di Moodle saya 15 cara analisis data. Yang biasa dipakai adalah, dan ini mirip-mirip, kalau di S3 itu ada mata kuliah nanti saya dan Bu Dini juga, tapi nggak tahu di S2 ya, ada mata kuliah namanya analisis data kualitatif ya, jadi bukan kuantitatif. Kemudian ini yang paling sering dipakai adalah Mills and Haberman ya. Ada di sini ya, logical and matrix analysis ya. Jadi ada reduksi, kemudian dia ada nanti kita tentukan bagaimana dia coding dan kategorinya gitu ya. Nanti bisa dilihat di contoh saya. Nah, jadi yang pertama transkrip data, tapi kalau misalnya sebanyak ambil yang misalnya sebaiknya memang semuanya itu ditranskrip, kita punya kita punya rekaman, kemudian kita ketik, nah bagian mana yang kita kita gunakan, kemudian kata kuncinya apa? Misalnya kemarin motivasi PP, karena beasiswa aja gitu, karena misalnya diterimanya cuma di situ gitu. Nah itu kita ambil kata kuncinya, kemudian codingnya misalnya banyak. Nah, kategorinya itu kesimpulannya misalnya, ini faktor orang lain, ini faktor diri sendiri gitu. Nanti kalau kamu sudah mengirimkan artikelnya, hasil penelitiannya, nanti saya bisa kasih feedback. Nah, jadi seperti ini ya. Interviewnya gini, kami siap keputusan bersama gitu. Wawancara Doni, ini Doni bukan nama sebenarnya ya. Codingnya tuh keputusan bersama sama menyampaikan pendapat. Itu coding. Kemudian yang satu bilang, dampaknya saya bisa berdiskusi dan keputusan bersama, ini sama, saling berdiskusi, keputusan bersamanya kita
Kenapa namanya coding? Saya K4, K3. Nah, kita kategorikan keputusan bersama, menyampaikan pendapat, diskusi itu kategorinya kerjasama. Bu Yuli gimana nentuin kerjasama gitu? Itu bisa jadi teori. Kita tahu oh komponen orang bisa kerjasama kalau dia sama-sama ngambil keputusan, bisa berdiskusi. Bu Yuli kayaknya menyampaikan pendapat dan diskusi di breakdown aja deh kategorinya. Jadi keputusan bersama itu bekerja sama, diskusi dan menyampaikan pendapat menjadi keterampilan berdiskusi, boleh gitu ya. Terus gimana taunya benar atau salah gitu? Benar atau salah dijustifikasi kalau tesis atau apa oleh dosen penguji ataupun dosen pembimbing dulu. Dosen pembimbing bilang, oh ini kamu kategorinya salah nih, harusnya pindah ke sini. Itu tugasnya dosen pembimbing. Ya, ini yang saya bilang tabel di tesis nih masih terlalu sederhana ya, waktu itu kan 2015 ya. Jadi ini codingnya banyak nih, kategorinya sumber datanya wawancara tanggal berapa nih, jamnya harusnya beda-beda, namanya nama samaran, ceritanya apa nih karena dilema story, datanya ini. Kenapa ini enak buat ini? Nanti tinggal copy di disertasinya, di tesisnya. Yang masuk ke tesis yang mana Bu Yuli? Yang kategori ya. Yang kategori kan paling cuma 4-5, kalau coding banyak. Di bawah kategori ada coding-coding ini, tapi nggak usah ABC, langsung dikonstruk bareng-bareng boleh. Datanya tinggal yang masukin, masuk ke sana. Oke ya, ini software-nya sekarang udah NVivo 12, saya punya nih di MacBook ini, tapi nggak tahu kenapa kemarin crash, jadi nggak bisa, nanti saya mau coba install ulang lagi, atau bahkan harus beli nih, kalau dia nggak update ya. Nah jadi itu NVivo, pakai di sini, nanti kamu bisa lihat, nah Bu, siapa yang nentukan codingnya? Kita juga, bukannya alat tuh cuma organisasi. Ini lihat nih, ini video ya ditandai gitu ya, video dicatat kemudian ditandai. Oke, ada pertanyaan dulu, nanti kalau analisis data di software jadinya gini, misalnya gini, motivasi kuliah S2 PEP, ini contohnya nih, motivasi dipengaruhi oleh apa, berkontribusi terhadap apa, jadi ini mappingnya. Ini hasil dari nyoret-nyoret kamu di software itu. Jadi bab 4 pas ngebahasnya enak karena ada mapping ini. Oke, sayang ya kita nggak tatap muka, jadi apa namanya, saya nggak bisa lihat langsung ininya ya. Nah, representasi data nanti di artikel kamu besok nih, boleh percakapan seperti ini, kemudian boleh juga dikutip-kutip wawancara seperti ini gitu ya. Kemudian ini contoh jurnal saya, kalian udah banyak ya, ada puisi, ada kutipan dan sebagainya, bisa dilihat. Kemudian ini udah dibaca semuanya. Nah ini yang terakhir. Oke. Nah yang terakhir nih yang kita kemarin buat summary-nya. Kemarin Pak siapa ya? Pak Ihwan ya Pak? Pak Ihwan yang... Oh Pak Ihwan yang nggak bisa ininya ya. Speakernya ya. Yunika yang nggak bisa ada suaranya. Jadi kalau misalnya kredibilitas ya, saya menjelaskan yang ini saja, yang lain kalian bisa baca ya. Saya menjelaskan yang trust, ada 2 Guba and Lincoln yang tadi 4th generation of evaluation. Pertama trustworthiness ya, kredibilitas ya. Kredibilitas itu setara dengan internal validitas di kuantitatif. Namanya internal validitas, berarti validitas internal. Adalah confidence in truth of findings. Itu definisi konsepnya saja. Gimana caranya? Prolong engagement, member checking. Berapa lama Bu Lina kenal partisipan? Kalau Bu Lina bilang, itu guru-guru saya, udah, saya nggak ragukan lagi. Bu, saya nggak kenal sama gurunya, Bu, misalnya gitu. Tapi Anda berkomunikasi secara intens gitu ya. Ada pertanyaan, berapa lama Bu? Berapa bulan? Berapa tahun? Nggak ada. Ya. Kita pernah bilang, ada orang yang kita kenal puluhan tahun tapi kita tidak mengenal dia dengan baik dibandingkan orang yang baru ketemu seminggu kayaknya kita banyak bicara sama dia. Nah itulah yang kualitatif saya bilang agak sulit ya. Kemudian member checking. Member checking jadi misalnya kayak gini, Pak Mas Fuhi nanya Rini. Terus setelah itu Pak Mas Fuhi transkrip ininya Rini. Apa namanya? Udah ditranskrip terus diinterpretasikan. Terus Pak Mas Hui harus datang lagi ke Rini, Rin, ini benar nggak yang saya interpretasikan bahwa kamu termotivasi masuk PEP karena ini. Terus Rini bilang, enggak Pak, itu harusnya karena ini. Oh gitu. Oke, dicoret lagi yang Pak Mas Hui, digunakan yang Rini
yang Rini statement kan, ya. Jadi di kualitatif tuh memang harus dicek lagi gitu sampai seperti itu. Kalau kualitatif, kalau kuanti kan ya udah itu jawaban dia ya udah gitu. Kalau di kualitatif kualitatif nggak bisa. Jadi kita harus member checking. Bu, apakah semua? Enggak. Ya, misalnya ada hal yang kita ragukan yang perlu diinterpretasikan, khususnya hal yang kita masukkan ke publikasi. Ya, karena yang dimasukkan ke publikasi itu kan orang lihat benar nggak nih interpretasi kita. Ya, jadi bisa nggak Bu grup, misalnya kamu kirim semua nih interpretasi saya, ada yang komplain nggak gitu ya. Ini nama kamu, ada yang komplain nggak? Oh nggak ada, kalau nggak ada berarti kamu oke. Nah, gimana tuh caranya? Nah, bisa kadang kita tulis statement, saya setuju dengan bla bla bla, dia tanda tangan juga bisa kayak gitu. Saya sekarang pakai itu untuk mahasiswa S1 saya. Kemudian yang kedua adalah transferability. Itu namanya eksternal validitas di kualitatif. Makanya saya bilang nih para kriteria yang ungu ya. Nah, applicable in other context. Caranya gimana? Rich and text description. Bu Titi cerita susah nyari wifi. Saya dulu udah mikirin, iya ya, itu mungkin dialami juga orang-orang PJJ di tempat lain gitu. Guru-guru, siswa-siswa. Kalau Bu Titik bisa mendeskripsikan itu secara detail, dan secara detail artinya text description ya, detail itu kan kadang nggak rich juga. Rich itu artinya meaningful ya. Oh iya ya benar juga. Nah ketika Bu Titik menceritakan itu ke saya tuh sudah membayangkan mungkin tuh di tempat lain mahasiswa saya kan yang S1 juga ada yang di Ambon, di mana gitu. Oh benar juga ya, mahasiswa saya juga mungkin kenapa dia suka telat absen gara-gara dia tuh aksesnya susah gitu. Nah itu namanya apa yang Bu Titi sampaikan, apa yang Bu Titi tulis itu adalah memenuhi standar eksternal validitas di kualitatif. Ya, dengan nama transferability. Kemudian dependability, itu sama dengan reliabilitas di kuantitatif. Findings-nya itu konsisten, kemudian dapat diulang kan definisi reliabilitas. Nah, gimana nih caranya kalau di kualitatif? Proses audit trail. Saya nanya sama Lisa, Lis, kamu kok bisa bilang guru itu begitu? Emang kamu ngapain? Saya wawancara Bu, mana bukti wawancaranya? Ini Bu. Nah tabel itu, tabel yang saya bilang itu bisa dijadikan ke penguji bukti. Kalau misalnya saya melakukan ini Bu, interviewnya ini gitu. Ya, paham ya? Jadi proses audit trail. Terus emerging itu artinya dia konsisten gitu. Dia berubah emerging. Tapi kalau kita track, oh dia berubah karena ini ada justifikasi, itu berarti memang dia konsisten dengan temuan yang kita lakukan. Proses emerging, kita wawancara dia jawab gitu. Pas kita tanya lagi dengan reflective journal, dia juga sama. Biarpun dengan bahasa yang lain, kita bisa pick up datanya sama. Nah yang terakhir di trustworthiness namanya confirmability. Ya, konfirmabilitas sama tuh dengan konfirmabilitas di kuantitatif ya, degree of neutrality. Nah ini gimana nih Bu Yuli maksudnya? Nah tadi sama data audit trail ya, tanggal, bulan, prosesnya seperti apa. Kemudian triangulasi. Triangulasi misalnya kita mau nilai si Richan. Kita tanya dulu Pak Ikhwan, Lina, kita tanya Lisa, semua kita tanya ya sampai Unitka. Benar kayak Richan orangnya kayak gini-gini. Oh iya dia kayak gini. Mungkin ada yang setuju, ada yang enggak. Ya kita cek. Itu dari orang. Kita cek lagi sumber data yang Richan tulis. Richan nulis reflective journal gini, nulis wawancara gini, nulis kuesioner kayak gini gitu. Jadi itu adalah proses neutrality itu triangulasi. Nah, terus kalau di kualitatif juga kita pakai reflexivity ya. Reflexivity. Jadi dia selain diri dia sendiri melakukan refleksi, kita juga melakukan refleksi yang menilai dia. Oh iya ya benar, konfirmabilitas nih dia gitu. Nah, yang kedua ada namanya authenticity ya. Authenticity itu ini di luar paralel kriteria tapi relationship dengan orang lain. Fairness, representatif, inklusif. Maksudnya gini, biarpun ada satu orang yang negatif di sana, di atas di data kita, itu masukan. Kita merepresentasikan suara banyak orang. Jadi saya sering bilang kalau di triangulasi kan satu titik, itu jarang kita pakai misalnya kalau orang yang critical postmodernism. Tapi dia lebih suka pakai kristalisasi. Jadi seperti kristal yang indah, sudut pandang orang semakin banyak semakin bagus. Ontologi, self understanding. Maka ini kalau udah penelitian diri sendiri jadi data nih penting nih. Quality standar ini. Edukatif, understanding others. Ya kita paham gimana proses dia berubah, proses dia jadi lebih baik, jadi paham. Jadi bukan cuma hasil belajar, paham kenapa dia bisa mengkonstruk pengetahuannya.
catalytic action commitment. Jadi dia bilang, iya saya setelah proses ini saya jadi begini, begini, begini. Itu action commitment. Kemudian termasuk yang paling tinggi empower to act. Terus pertanyaan selanjutnya, Bu Yuli ini kita jadi pakai yang mana? Bebas, itu kualitatif. Ya, Bu, saya cuma pakai kredibilitas sama transferability. Boleh, asal pas saya tanya bisa ngejawab itu. Menjawab prolong engagement-nya, member checking-nya, rich and text description. Kalau disertasi saya itu kalau nggak salah pakai 3 ya. Kredibilitas, transferabilitas, terus saya ambil lagi kalau nggak salah, oh di sini, di Richardson, saya ambil reflexivity, saya ambil lagi Creswell nggak saya ambil, ada lagi tuh, bukan Lincoln ya, satu lagi. Jadi, saya kemarin jadi penguji disertasi di Curtin ya, kebetulan disertasi di Australia, kemudian dia tulis tuh di bab 3-nya. Saya menggunakan quality standard, reflexivity, bla 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 bla. Terus saya cek lagi ke disertasi dia, memenuhi nggak dia nih yang dia tulis di sini. Ya itu caranya jadi examiner. Jadi balik kita tanya terus dia memenuhi atau enggak. Jadi bukan angka nih masalahnya, ya. Kemudian yang ini sudah ini ya publikasi ilmiah, saya pikir sudah cukup untuk penelitian. Kemudian bentar. Oke, thank you. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan. Mumpung ya ini bisa jadi kuliah terakhir kita ya sebelum ujiannya Sabtu, tapi kurang lebih pertanyaannya nggak jauh. Baca aja slide saya itu udah, kalau paham, kalau nggak ada yang kurang paham tinggal WA ke saya. Paling tidak nggak usah worry dengan UTS Bu Yuli ini gini-gini, nggak usah khawatir gitu. Saya bukan tipe, dan saya yakin Bu Dini juga ya, bukan tipe assessment apa-apa of learning ya, yang artinya judgment saja, tapi kami juga menilai proses ya, prosesnya. Kemudian tadi makanya kenapa artikel itu, kenapa dalam proses proyek penelitian kami ngasih feedback, kemudian nanti pas artikel juga tolong sebelum submit dijadikan penilaian akhir, itu diserahkan ke kita juga, paling nggak kita have look kayak apa sebelum kamu submit menjadi final artikel gitu. Jadi semakin lengkap. Bu, saya cuma baru sampai metode, nggak apa-apa gitu. Saya hanya bisa, Bu Dini mungkin juga hanya bisa memberikan sekali feedback. Setelah itu kalian putuskan itu jadi final artikel gitu yang dimasukkan sebagai nilai akhir. Oke, ada pertanyaan? Pak Mas Fuhi, terima kasih. Videonya nih nyala pas Mas Fuhi sendiri nih. Yang lainnya mudah-mudahan tidak menghilang ya. Kemarin saya dapat, sebentar, saya stop record dulu.